illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. है दर्द दिल की दवा. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Awab. Saya seorang wakaf zindagi yang sekarang diberikan amanah untuk mengkoordinir wilayah Jateng 5, di mana saya sebagai mubda dan domisili saya untuk sementara ini ada di Kudus. Saya dibesarkan di lingkungan Betawi di Tangerang, di tempat ibu saya. Bapak saya seorang guru desa. Beliau mengajarkan baca tulis kepada warga desa. Biasanya beliau mengumpulkan warga desa selepas maghrib atau isya di musola ataupun di balai desa. Dan secara pribadi atau secara pendidikan, saya benar-benar digembleng dan dididik dari kecil. Sehingga saya sudah bisa membaca dan menulis sejak usia 3 tahun. Namun, saya tidak mendapatkan ilmu agama yang cukup. Selepas SD, ketika kawan-kawan saya melanjutkan sekolah ke sanawiyah, saya malah harus tinggal dan bersekolah di tempat bibi saya. Singkat cerita, saya tinggallah dengan beliau. Namun, setelah saya tinggal, mereka tidak serius mengajari saya mengaji. Dan saya pun harus kembali mencari guru ngaji agar saya bisa mengaji. Dan terus terang, lingkungan tempat tinggal bibi saya bukanlah lingkungan yang sehat. Bayangkan, saya mengenal rokok akibat dari pergaulan tersebut. Setahun kemudian, orang tua saya menarik saya ke kampung halaman dan menyekolahkan saya di sekolah SMP yang ada di kecamatan. Saya pun kembali bertemu dengan kawan-kawan saya sekampung, yang mayoritas saat itu mereka sekolahnya di sanawiyah, tepatnya tahun 1992. Pada suatu malam, di tahun yang sama, itu 1992, ketika saya kelas 2 SMP, saya ingat sekali, bapak saya mengumpulkan kita, saya dengan kakak saya dan adik-adik saya, mengumpulkan kami. Kemudian beliau memberitahukan kepada kami bahwa ada kelompok Islam yang mengaku ada lagi Nabi sesudah Nabi besar Muhammad SAW. Beliau mengatakan bahwa kelompok tersebut bernama Ahmadiyah. Dan beliau meminta supaya kami menjauhi kelompok tersebut. Karena kelompok tersebut sesat. Itulah untuk pertama kalinya saya mendengar dan mengenal kata Ahmadiyah. Singkat cerita, ketika di SMA, saat di SMA inilah saya duduk sebangku selama 2 tahun dengan anak seorang haji. Jadi kawan saya itu, kawan semeja sebangku itu adalah anak seorang haji. Ia bernama Soleh. Mungkin orang tuanya memberikan nama dia agar dia memang benar-benar menjadi soleh. Namun sayangnya hal itu tidak terjadi. Soleh ini benar-benar melakukan sebuah keburukan dan dampaknya luar biasa. Dan naasnya, saya ikut serta dalam keburukan tersebut. Mulai dari bolos sekolah, merokok, makan uang SPP, ya, menipu tukang warung, itu makan 5 ngakunya 2, atau makan 4 ngakunya 1, itu kita lakukan. Dan bayangkan, saya pernah memakan uang SPP sekolah selama 6 bulan. Akhirnya saya berpikir, bagaimana caranya supaya saya bisa memenuhi uang SPP yang sudah saya makan selama 6 bulan itu. Setan masuklah ke dalam diri saya. Sehingga saya nekat untuk mencuri uang kotak amal di masjid dan di musola desa saya. Jadi saya keliling dari satu musola ke musola. Karena masjid cuma ada satu di desa saya pada masa itu. Musola terus saya cari.
Dan uang itu ketika dikumpulkan, ternyata uangnya tidak bisa memenuhi uang SPP yang sudah saya makan selama 6 bulan itu. Saya pun kalut, bingung gimana caranya untuk memenuhi ini. Akhirnya ketika saya melihat ada satu kantor ini adalah kantor galian pasir. Ada kantor di sana. Dan saya pikir saat itu bahwa mungkin di kantor itu akan ada uang. Bangunan itu pasti akan menyimpan uang. Akhirnya saya pergi ke sana. Saya masuk ke dalam kantor itu. Saya buka, saya bongkar berangkas di sana dan sebagainya. Ternyata tidak ada uang sama sekali. Saya acak-acak semuanya, tidak ada uang. Ketika hendak saya keluar dari kantor itu, ada orang yang menghampiri kantor tersebut. Saya bersembunyi dalam satu ruangan. Ketika dia masuk, dia kaget melihat kantor sepertinya sudah ada yang buka secara paksa. Kemudian dia keluar, dia panggil kawan-kawannya yang sedang makan. Ketika dia manggil teriak, saya langsung lari ke belakang. Dia melihat. Kemudian dia berteriak kepada kawan-kawannya supaya mereka ikut mengejar saya yang sudah berlari ke belakang. Ketika saya berlari ke belakang, di depan mereka sedang mengejar. Seketika saya melihat ada selokan hitam, pekat, bau selokan itu. Tanpa pikir panjang, saya masuk ke dalam selokan itu. Saya masuk, kemudian saya rendam kepala dan badan saya di dalam selokan itu. Ketika mereka menyebar untuk mencari saya yang ada di dalam selokan itu merangkak menuju jembatan yang ada di depan, jembatan kecil. Saya masuk ke dalam kolong jembatan tersebut. Lalu saya berdiam diri di dalam kolong jembatan tersebut beberapa lama. Ketika di dalam kolong jembatan tersebut, yang ada dalam benak saya adalah wajah kedua orang tua saya. Di situ saya meneteskan air mata. Saya meneteskan air mata karena memikirkan bagaimana kiranya orang tua saya ketika mereka mengetahui bahwa ternyata anaknya yang mereka anggap baik itu mencuri. Dan kalau saya ketahuan, kemudian diarak keliling desa, betapa malunya mereka. Di situ saya menangis di kolong jembatan itu. Ketika suasana sepi, yang mengejar pun mereka sudah pergi, karena memang tidak ada yang bisa diambil di dalam kantor itu. Suasana sepi sekali. Saya keluar dari jembatan dengan pakaian dan badan serta muka yang penuh dengan lumpur dan kotoran yang bau. Lalu saya menuju ke sungai. Di situ saya bersihkan badan saya sambil terus memikirkan wajah kedua orang tua saya. Setelah bersih, saya pulang ke rumah. Tiba di rumah, saya lihat ibu saya sedang mendengarkan radio. Dan dia tidak memperhatikan keberadaan saya. Lalu saya ke belakang, ke sumur, membersihkan sisa-sisa kotoran yang ada. Lalu saya membasuh dengan sabun. Kemudian saya mengambil wudhu, mengenakan baju, sarung. Saya ke mushola, saya sholat. Setiap sujud saya selalu menangis, menyesali perbuatan saya. Dan saya bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala masih mau melindungi saya dari hal-hal yang buruk itu. Singkat cerita, esok harinya saya menghadap orang tua saya, membawa surat SPP, tagihan SPP yang nunggak selama 6 bulan itu akibat saya makan. Saya berikan kepada mereka. Kemudian mereka memarahi saya dan saya hanya diam. Sejak kejadian itu, saya jadi sering membaca dan menghafal Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Rafiq, itu saya baca. Semua 99 asma Allah itu saya baca. Setiap saya tidur, setiap saya jalan,
apapun kegiatannya saya baca itu. Saya mengingatkan kembali akan rasa syukur saya kepada Allah Ta'ala. Saya berterima kasih, bersyukur sekali kepada Allah Ta'ala karena menyelamatkan saya dari tindak yang sangat memalukan itu. Setelah peristiwa itu setahun kemudian, jadi saya kelas 2 SMA, tepatnya tahun 95. Saat saya pulang sekolah, saya melihat bapak saya sedang membaca sebuah buku. Ternyata yang dia baca itu adalah buku Ahmadiyah. Apakah Ahmadiyah itu kalau tidak salah? Dan ada buku-buku Ahmadiyah yang lain. Seketika itu juga saya teringat akan ucapan ayah saya itu, agar saya menjauhi Ahmadiyah. Tapi yang anehnya, kenapa ayah saya sekarang membaca buku Ahmadiyah? Oleh karenanya, saat itu saya langsung mengingatkan beliau agar mau meninggalkan buku itu, karena beliau sendiri yang mengatakan bahwa Ahmadiyah itu sesat. Ketika saya sampaikan itu, beliau mengatakan bahwa Ahmadiyah ini benar. Tapi saya tetap mengatakan bahwa sebenar-benarnya kelompok Islam. Tapi ketika kelompok tersebut sudah mengaku ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, maka kelompok itu tidak benar. Itu waktu itu pemikiran saya. Karena saya takut apabila saya itu keliru dalam memahami agama, karena memang saya juga tidak paham tentang agama. Lucu ya? Kelas 2 SMP beliau menyampaikan bahwa Ahmadiyah itu sesat. Tapi kelas 2 SMA beliau malah menyampaikan bahwa Ahmadiyah ini benar dengan membaca buku Ahmadiyah. Tahun 97 saya sudah lulus SMA. Saya sudah memiliki usaha sendiri, yaitu budidaya rumput laut. Saya asik dengan pekerjaan saya waktu itu. Tiba-tiba suatu hari ayah saya memanggil saya untuk pulang. Jadi saya menanam budidaya rumput laut itu di Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu, saya tinggal di sana, dan bapak saya itu mengajak saya pulang, memanggil saya untuk pulang. Karena alasannya bahwa akan ada sebuah penataran para guru gitu ya. Dan saya diminta untuk datang. Padahal saya bingung juga, kenapa saya harus datang? Saya kan bukan guru. Karena desakan mereka, akhirnya saya mau. Pulang saya ke rumah orang tua saya. Singkat cerita, hari H pun jadi. Bapak saya naik sebuah mobil putih, saya ingat sekali. Di dalamnya sudah ada beberapa orang. Kita pergilah jalan itu. Sepanjang jalan saya bingung, kita mau kemana ini? Ketika di jalan, saya melihat orang yang duduk di sebelah saya itu, dia sedang membaca buku. Ketika saya lihat, buku yang dibaca adalah buku Ahmadiyah, karena di ujungnya ada nama Ahmadiyah. Wah, saya langsung teringat, pasti bapak saya akan membawa saya ke Ahmadiyah. Sesampainya di lokasi, saya ingat itu Jalan Balikpapan di sana. Saat itu mubalik wilayahnya adalah Tuan Cima. Ternyata di tempat itu sedang ada acara pembinaan mubain baru. Dan bapak saya mengikut sertakan saya sebagai mubain baru. Padahal saya tidak pernah tahu itu Ahmadiyah. Saya tahu Ahmadiyah dari beliau. Jadi saya sama sekali tidak tahu. Singkat cerita, saya tinggallah 3 hari di masjid kita di Jalan Balikpapan itu, di Jakarta. Saya tinggallah di sana 3 hari. Hari pertama tidak ada reaksi. Hari kedua tidak ada reaksi. Hari ketiga, saya baru memahami apa itu Ahmadiyah. Ketika saya melihat foto Hadrat Mirza Ghulam Ahmad beserta para khalifahnya yang saat itu masih 4. Saya tidak berani untuk mengatakan bahwa beliau itu sesat, tidak. Saya hanya mengatakan kenapa beliau itu mengaku sebagai nabi. Tapi kenapa yang 4 ini, ya khalifahnya itu, yang 4 itu mengakuinya. Padahal yang 4 ini juga pasti orang pintar, saya pikir waktu itu. Saya hanya bertanya, kenapa? Ada apa ini? Oleh itu hari ketiga itu, sepertinya Allah Ta'ala memberikan sedikit sekali pencerahan kepada saya tentang Ahmadiyah. Sedikit sekali. Selepas dari Jakarta, Jalan Balikpapan,
kami semua yang dianggap Mubain baru gitu, itu dibawa pergi ke markas Parung. Ketika bapak-bapak ya, itu bapak saya dan orang-orang yang memang sudah bapak-bapak waktu itu, mereka masuk ke dalam satu ruangan yang lain, saya masuk ke tablik center saat itu. Nah, ada di ruangan tengah tablik center, dan ketika saya sedang melihat-lihat di tablik center, saya didatangi oleh satu orang siswa jamiah, yang itu masih jamiah, yaitu Pak Ma'mun Ahmad. Beliau yang sekarang tugas di Bekasi, Maulana Ma'mun Ahmad, menyampaikan tentang Ahmadiyah yang sudah tersebar ke seluruh dunia, beberapa dunia, waktu itu benderanya masih ada, tempel di atas. Bagi saya tidak tertarik tentang itu sebenarnya. Tidak ada yang tertarik. Yang membuat saya tertarik itu adalah tentang Nabi Isa yang sudah mati. Singkat cerita, pulanglah kita dari markas itu. Ketika pulang ke rumah pun, saya menyampaikan itu kepada ibu saya, bahwa Ahmadi itu ternyata tidak sesat gitu ya. Tapi ibu saya menolak itu. Jangan menyampaikan itu, kata ibu saya. Saya sampaikan bahwa ternyata Nabi Isa itu sudah mati, tidak hidup di langit. Ibu saya bilang, jangan menyampaikan itu. Saya paham sekali ibu saya memang tidak setuju, tidak suka. Esoknya saya kembali ke pulau dan melakukan aktivitas sehari-hari saya sebagai seorang petani rumput laut, budidaya rumput laut di pulau. Nah, pada tahun 98, tepatnya awal Desember atau beberapa hari lagi sebelum puasa, saya jatuh sakit. Sakit panas yang memaksa saya harus dirawat di rumah selama hampir 1 bulan. Demam tinggi diiringi dengan sakit kepala yang tak terkirakan hingga menyebabkan saya itu pingsan. Setiap hari saya hanya berteriak dan baru berhenti dari teriak-teriak yang ketika saya sudah tidak sadarkan diri atau pingsan. Jadi saya itu sakit kepala yang menyebabkan saya pingsan. Hal itu terjadi selama 10 hari berturut-turut. Terus saya tidak ada henti-hentinya di awal bulan Ramadan. Kemudian ketika memasuki 10 hari kedua di bulan Ramadan, sakit kepala saya itu mulai berkurang. Yang awalnya 24 jam terus-menerus, sekarang sudah mulai berkurang. Tiba-tiba jam 6 pagi, kepala saya itu sudah tidak sakit. Badan saya sudah tidak demam. Itu selama 10 hari. Hanya sampai jam 9, dari jam 6 sampai jam 9. Ketika jam 9, kepala kembali sakit. Sakit sampai jam 6 pagi nanti. Nah, waktu 3 jam itu saya isi dengan membaca buku. Dan buku yang saya baca adalah buku Ahmadiyah. Karena semua buku-buku bapak saya itu sudah pernah saya baca sebenarnya. Semuanya. Buku-buku bapak saya sudah saya baca. Jadi tidak ada yang menarik lagi. Sementara saya ingin sesuatu yang menarik waktu itu. Akhirnya saya ambil. Di lemari bapak saya ada buku Ahmadiyah. Filsafat ajaran Islam. Ajaranku. Itu buku ada Mirza Ghulam Ahmad. Kemudian ada Dawatul Amir. Kemudian ada yang kecil-kecil. Itu seperti buku karya Tuan Cima. 3 masalah penting. Kenabian. Ya. Itu saya baca. Tapi yang saya baca awalnya yang kecil-kecil. Setelah yang kecil-kecil, saya memberanikan diri untuk membaca yang besar. Yang kecil-kecil, saya baca, kemudian yang besar, yaitu Filsafat Ajaran Islam. Saya baca itu. Ketika saya baca Filsafat Ajaran Islam, saya tidak bisa itu memahaminya. Jam 9, kepala saya mulai sakit lagi. Kemudian setelah itu, saya buka lagi esok hari jam 6, baca buku itu lagi. Tidak bisa paham-paham saya. Hampir 10 hari itu, saya tidak bisa memahami buku ini. Kemudian, saya mencoba untuk mencari buku yang lain. Tapi buku-buku itu kan sudah saya baca tuh karya Tuan Cima. Kemudian Kenabian, karya Maulana
Ahmaduddin pun sudah saya baca. Dan saya juga tidak paham sebenarnya. Dan juga biasa saja sebenarnya. Karena memang saya tidak tahu kan. Saya belum bisa baca Quran waktu itu. Saya baca Dawatul Amir, tidak juga, itu buku tebal. Akhirnya saya ambil juga buku ajaranku yang kecil waktu itu. Saya baca buku ajaranku. Ketika saya buku ajaranku itu dibaca, saya mendapatkan sebuah pencerahan yang luar biasa. Menarik sekali buku itu. Membuat saya itu kecanduan. Ketika selesai ya membaca buku itu, saya berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kepala saya itu jangan sakit lagi. Karena saya ingin membaca buku siapa ini. Ketika saya buka kopernya, ternyata karya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Faisal. Saya cari, wah ini buku ini menarik, orang ini hebat sekali. Ketika saya ambil buku karya beliau lagi, ternyata buku Filsafat Ajaran Islam. Itu buku itu saya baca lagi. Saya menghela napas karena saya tidak paham. Kemudian saya baca ulang pelan-pelan sampai saya berdoa kepada Allah Ta'ala bahwa buku yang beliau tulis yaitu ajaranku luar biasa isinya. Saya ingin memahami buku ini. Saya baca dari awal, dari kata pengantar saya baca. Baca terus, itu tidak berhenti-berhenti. Terus, dan saya berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kepala saya itu jangan sakit sebelum saya menyelesaikan buku ini. Itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Saya menyelesaikan buku itu 1 hari 1 malam. Saya malah tidak menyentuh makanan yang sudah dihidangkan. Karena begitu menariknya sekali buku ini. Sampai saya lupa semua. Tapi saya berdoa kepada Allah Ta'ala supaya, ya Allah, kalau seandainya engkau gitu ya, mau kepalaku sakit lagi, beri aku kesempatan supaya menyelesaikan ini. Jadi kalau sudah menyelesaikan ini, silakanlah kalau kepala itu sakit lagi. Allah Ta'ala mengabulkan. Bahkan sejak itu kepala saya tidak sakit. Selesai buku itu saya baca, selesai juga kepala saya sakitnya. Semakin saya baca, semakin banyak ilmu yang saya paham, semakin tertarik juga saya dengan Ahmadiyah. Sehingga ketika selesai Ramadan, Lebaran, Syawal, saya bertekad untuk mencari Ahmadiyah yang cuma saya tahu ada di Balikpapan dan di Paru. Setelah Ramadan, setelah Syawal, Lebaran 3 hari saya ingin pergi mencari Ahmadiyah yang ada di Jalan Balikpapan dan juga di Parung itu. Ternyata kakek saya yang dari ibu itu meninggal. Terpaksa selama 40 hari saya harus tinggal di sana. Tapi selama itu saya berdoa, kapan selesainya, kata saya. Saya harus mencari Ahmadiyah. Ketika orang tua saya tahu bahwa saya pergi untuk mencari Ahmadiyah, ibu dan bapak saya melarang. Kalau ibu saya melarang wajar. Memang dari pertama beliau tidak respect. Tapi ketika bapak saya melarang, saya aneh sekali. Kenapa ini, kata saya. Bapak saya bilang nanti saja kalau kamu masuk Ahmadiyah. Kalau kamu sudah kaya raya. Lebih baik sekarang kamu urusi saja usahamu. Saya bilang saya tidak mau. Bapak ibu saya marah-marah dia. Tidak boleh. Akhirnya saya berpikir ini. Saya harus mencari cara supaya saya pergi dari sini untuk mencari Ahmadiyah. Lalu saya minta izin kepada kedua orang tua saya dengan alasan bahwa saya ingin mencari pekerjaan. Bapak saya melarang, ibu saya juga melarang, karena mereka curiga pasti saya bukan mencari pekerjaan ini. Akhirnya dibongkarlah tas saya, memang sudah saya masukkan ini buku dan juga baju-bajunya diangkut semua ya, hanya tersisa 1 baju, 1 sarung, dan 1 peci, itu saja. Kemudian buku-buku Ahmadiyah yang ada 5 saya masukin, diambil lagi oleh ibu saya. Gak boleh bawa buku-buku Ahmadiyah. Akhirnya saya cuma bawa Dawatul Amir yang sampai sekarang ada bukunya, sampai sekarang. Kemudian Filsafat Ajaran Islam yang sayangnya buku itu sudah tidak ada ya, ketika di Jamiah waktu itu. Dan ajaranku. Buku ini, 3 buku ini yang saya bawa. Kemudian saya diberikan uang Rp2.000 oleh ibu saya waktu itu. Dan ibu saya meminta supaya besok harus kembali. Dapat tidak dapat pekerjaan harus kembali.
Jadi ibu saya hanya memberikan saya 2.000 sebenarnya, tapi diminta lagi 1.000 esok harinya. Saya pergilah. Tujuan saya cuma satu, memang jalan Balikpapan. Tapi sebelum sampai di Cikokol, karena memang sudah gelap, sudah malam, sudah sore, saya berhenti di tengah-tengahnya itu di Masjid Jami. Jadi ketika angkut itu lewat Masjid Jami, saya berhenti di sana. Paginya ke Jakarta mungkin tidak cukup, pulang juga saya tidak mau, tidak cukup. Ada rasa putus asa waktu itu. Saya ingin harus kembali lagi ke rumah, kata saya. Ketika rasa putus asa itu muncul, tiba-tiba kawan saya ada, kawan sekampung halaman, dia sedang naik bis, kemudian dia turun, pas turunnya di Masjid Jami Tangerang itu. Selesai sholat, zuhur, ketemu saya ngobrol, kemudian dia bilang, ayo kita pulang. Kata saya nggak punya ongkos ini. Ya udah nggak apa-apa, kata dia. Pakai saja uang saya, gampang nanti di sana. Tapi ketika dia sudah naik bis, saya berdiri di depan bis itu. Ketika bis mau jalan, dia teriak ke saya, ayo cepat. Akhirnya saya mengurungkan niat itu. Dalam pikiran saya bahwa apabila saya pergi, saya yakin ibu dan papa saya akan melarang saya untuk pergi lagi. Kemudian besoknya dengan perut lapar dan sebagainya karena sudah 3 hari, akhirnya uang 100 itu saya belikan. Saya ingat sekarang saya belikan toge goreng waktu itu. Habislah. Tidak ada lagi uang, tidak ada lagi apa. Tidur di masjid, Jami pun sudah tidak boleh. Akhirnya saya harus sembunyi-sembunyi tidurnya. Di pinggir-pinggir Masjid Jami saya tidur di sana. Sampai satu hari, satu titik di mana saya bertemu, memang jodohnya bertemu dengan Ahmadiyah. Ahmadiyah yang ada di kota Tangerang. Jadi ini unik sekali. Jadi ketika saya tiba-tiba ada ibu-ibu yang pemilik kontrakan datang. Dia bilang kepada saya, saya lihat adik ini orang baik. Jangan ikut-ikutan dengan orang yang tidak baik. Lebih baik adik pergi dari sini. Dia bilang begitu. 5:30 saya menyusul bos saya itu ke tempat biliar yang memang sudah biasa di sana. Sampai sana jam 6, tapi ketika saya lihat di sana, itu semuanya sudah berantakan. Darah di mana-mana. Ternyata terjadi pertempuran di sana. Sesama geng. Bos saya sudah terlentang dengan penuh darah. Dari situ, saya sadar bahwa tujuan saya bukan ini. Saya harus mencari Ahmadiyah. Di tengah bos yang sedang sekarat itu, saya pergi. Saya ambil tas saya, kemudian saya pergi dari kontrakan itu. Saya ingin ke Masjid Jami Tangerang kembali. Tetapi ketika dalam perjalanan, tanpa sadar, saya menoleh ke kanan. Ketika saya menoleh ke kanan, itu ada tulisan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Tangerang. Kaget saya. Ternyata ada gitu ya. Sambil berpikir, angkut pun berjalan. Saya tengok lagi ke belakang. Apa benar tadi ya? Gitu ya. Bacanya Ahmadiyah. Di tengah pertanyaan itu, turunlah saya di Masjid Jami Tangerang. Tinggal lagi saya di sana. Tinggal jadi gembel, tapi menyamar, jangan sampai saya mencoba untuk mencari makan ya, semampu saya waktu itu. Ketika begitu terdesak dan sebagainya, satu pagi ketika bunyi azan terdengar di Masjid Jami, dan saya tidak tidur di dalam masjid, tetapi saya tidurnya di trotoar jalan. Suara langkah kaki orang yang berjalan di trotoar itu pun sudah banyak. Saya pun bangun. Ketika bangun, kemudian saya teringat kembali apa yang saya lihat, yaitu Masjid Jemaat Ahmadiyah Kota Tangerang. Ketika jalan, ternyata bertemu saya dengan Masjid Ahmadiyah. Saya buka gerbangnya, ada seorang ahli supa yang keluar, namanya Sabarudin. Mau ikut sholat mas? Oh tidak, kata saya. Dia diam. Saya cuma ini saja. Saya lihat ke dalam ruangan, ada tiang, saya peluk tiang itu.
saya cuma ingin meluk tiang ini mas, kata saya itu. Dia diam saja. Ahli sufa yang lain juga diam melihat. Mereka sholat saja. Dari pagi sampai jam 9, bahkan sampai jam 10 saya peluk itu tiang. Seperti seorang anak yang sudah puluhan tahun baru bertemu dengan orang tuanya. Begitu saya mencintai Ahmadiyah dalam hati saya, sehingga pelukan itu tidak ingin saya lepaskan. Sampai jam 10, jam setengah 11 baru saya lepaskan pelukan itu. Dari situ saya mulai tinggal di Masjid Tangerang. Saya jadi ahli sufa. Setelah itu saya masuk ke dalam Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Jadi inilah perjalanan saya bertemu dengan Ahmadiyah. Jadi bagi saya bahwa Ahmadiyah ini adalah jantung saya. Karena jantung, apabila jantung ini diambil dalam tubuh saya akan mati. Begitu juga Ahmadiyah. Ahmadiyah ini benar. Ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad di dalam buku beliau, Ajaranku dan juga Filsafat Ajaran Islam, itu benar-benar membekas dalam diri saya hingga saya rela menjadi gembel untuk mau masuk ke dalam. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.